Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada kali ini kita akan mempelajari bersama bab 4 dengan tema Ayo Membayar Zakat. Dalam hal ini kita akan memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Dikarenakan rukun Islam kita yaitu ada 5, salah satunya adalah zakat. Nah, dalam hal ini zakat itu dibagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Pendalamannya kita akan lakukan pada pembahasan ini. Infak, sedekah, dan zakat. Setiap dari 3 ini memiliki pengertian dan makna yang berbeda-beda. Infak secara bahasa berarti perihal menafkahkan ataupun membelanjakan. Sedangkan secara istilah, makna infak adalah mengeluarkan suatu zakat mengeluarkan suatu harta sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan sedekah menurut bahasa artinya dari kata sodako, yang artinya suatu yang benar atau jujur. Sedangkan secara istilah, sedekah memiliki makna suatu pemberian yang dilakukan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Hikmah kita berinfak dan bersedekah yaitu bersedekah sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan. Sedangkan secara umum di sini zakat itu terbagi menjadi 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Apakah itu zakat mal? Zakat mal adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya oleh setiap orang Islam yang mampu dan telah sampai nisabnya. Seperti halnya harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab, haul, dan syarat-syaratnya. Seperti yang kita ketahui di sini terdapat macam-macam zakat mal dan nisabnya. Seperti halnya jenis hartanya seperti emas, perak, perniagaan, binatang ternak, hasil pertanian, harta rikas ataupun barang temuan, kemudian lain-lain seperti halnya perikanan, tanaman hias, profesi ataupun perkebunan. Setiap dari jenis harta ini memiliki nisabnya masing-masing, sehingga jumlah zakatnya pun juga berbeda-beda. Rinciannya pun bisa kita lihat di LKS yang telah dibagikan. Kemudian kita lanjut kepada muzaki. Yang pertama kan kita telah mempelajari infak, sedekah, serta zakat. Nah, orang yang berzakat disebut dengan muzaki. Muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat. Nah, dalam hal ini seorang muzaki itu memiliki kriteria yang tersendiri-sendiri. Seperti halnya seorang muzaki harus beragama Islam. Dikarenakan seperti halnya hadis Rasulullah SAW, Abu Bakar berkata, inilah sedekah zakat yang diwajibkan oleh Rasul kepada kaum muslim. Kemudian yang kedua, syarat muzaki yaitu merdeka. Diwajibkan bagi orang-orang yang merdeka itu untuk memberikan zakat mereka. Sedangkan hamba sahaya ataupun orang-orang yang tidak mampu itu tidak dikenai kewajiban berzakat. Kemudian dimiliki secara sempurna sehingga harta yang diperolehnya itu kepemilikannya itu memang benar-benar dimilikinya, sehingga tidak punya orang lain. Selanjutnya yaitu kriterianya mencapai nisabnya. Seorang muslim wajib membayar zakat jika harta yang dimilikinya telah mencapai nisab.
Nah, nisab ataupun ketentuannya itu setiap zakat harta itu berbeda-beda, tergantung jenis harta yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu telah haul. Harta benda wajib dikeluarkan zakatnya jika telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Hal ini seperti halnya yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada zakat pada harta seseorang yang belum sampai 1 tahun dimilikinya. Dalam hal ini telah dicantumkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang diterterakan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini telah digolongkan menjadi 8 kelompok. Saya akan bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Ya, artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Dalam hal ini kita ketahui mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu adalah orang yang fakir, kemudian orang miskin, orang amil ataupun orang-orang yang mengurus zakat, kemudian musafir, kemudian sabilillah, kemudian mu'alaf ataupun orang yang menjadi agama Islam, kemudian gharim atau kemudian juga budak serta muzaki. Dalam hal ini kita ketahui bahwasannya zakat-zakat mal yang telah kita berikan itu selayaknya diutamakan untuk diberikan kepada 8 golongan ini. Selanjutnya kita lanjut kepada zakat fitrah. Yang pertama zakat mal, kemudian yang kedua zakat fitrah. Zakat mal itu zakat yang kita berikan berupa kekayaan, sedangkan zakat fitrah berikut pendalamannya. Zakat fitrah menurut istilah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, untuk dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang wajib ia nafkahi. Nah, dalam hal ini berupa bahan makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, sedangkan berapa banyak dari zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Yaitu sebanyak 1 sok ataupun 2,5 kg atau 3,1 liter setiap jiwa atau setiap orang yang beragama Islam. Dalam hal ini zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok seperti halnya gandum, beras, dan jagung. Nah, kalau kita sudah menuju pada bulan Ramadan, maka kita selayaknya untuk membayar zakat fitrah dan kita membayarkan sejumlah 2,5 kg. Di Indonesia itu umumnya itu kita membayar berupa beras. Jadi kita setiap orang diwajibkan untuk membayar 2,5 kg. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, orang yang membayar zakat fitrah itu harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan sehari-hari untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian yang ketiga, yaitu masih hidup sewaktu terbenam matahari akhir bulan Ramadan. Sedangkan syarat sahnya yaitu harus berniat bahwasanya kita harus membayar zakat. Kemudian memiliki kepemilikan atas zakat yang kita keluarkan. Dan juga orang yang berhak di sini ada 8 golongan seperti halnya kita mengeluarkan zakat mal. Yang pertama yaitu fakir, orang yang tidak mempunyai harta ataupun hasil usaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua yaitu miskin, orang yang mempunyai harta dan hasil tapi masih tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.
Dan juga yang ketiga yaitu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti halnya berperang, berdakwah dan menerapkan hukum Islam. Dan juga yang keempat, mu'alaf ataupun kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Dan untuk memerlukan keimanan orang tersebut, kita memberikannya zakat. Juga yang kelima yaitu gharim, orang yang memiliki hutang, menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya. Jadi orang yang punya hutang dan tidak sanggup membayarnya itu disebut gharim, dan orang tersebut berhak untuk menerima zakat. Yang keenam yaitu ibnu sabil, orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan musafir dan pelajar perantauan. Sehingga orang yang dalam perantauan kemudian sedang belajar itu disebut ibnu sabil ataupun musafir. Yang ketujuh yaitu amil zakat ataupun panitia penerimaan zakat. Jadi sehingga orang yang menyalurkan zakat itu berhak untuk menerimanya. Dan yang terakhir yaitu rikob ataupun hamba sahaya ataupun budak. Dalam masa ini tidak ditemukan budak ya ataupun rikob. Nah, sedangkan kapankah waktu kita membayarkan zakat fitrah tersebut? Bagi umat Islam sejak awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Sehingga ketika orang yang akan mengeluarkan zakat akan tetapi setelah sholat Idul Fitri maka tidak disebut dengan zakat fitrah. Nah, setelah kita mengeluarkan zakat maka kita dapat mempelajari ataupun meneladani hikmah-hikmah berzakat. Yang pertama, kita merasa bahwa harta dan jiwa kita itu sangat bersih sehingga terhindar dari sifat kikir, tamak ataupun rakus. Kemudian yang kedua, membantu orang yang kesusahan ataupun kesulitan dalam segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial sehingga peduli terhadap sesama. Kemudian mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya serta mengingatkan kepada seluruh manusia bahwasanya seluruh harta yang kita miliki merupakan titipan Allah. Dalam hal ini kita ketahui bahwasanya orang yang berzakat maka orang yang memiliki pengaruh kepada orang muslim yang lainnya. Nah, bagaimana apabila kita tidak mau membayarkan zakat? Maka dalam hal ini orang yang tidak mau membayarkan zakat maka akan menerima siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, yang penting di sini, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Maka ketika kita tidak mau mendapatkan azab dari Allah yang sangat pedih, maka kita diwajibkan untuk membayar zakat, baik itu zakat mal ataupun harta kekayaan ataupun zakat fitrah, yaitu berupa beras, gandum maupun jagung. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.